Misalnya kepergianku nih, aku nih berjalan ke kantor karena hujan. Aku pulang nih sekarang, ya. Aku pulang ke rumah di waktu duhur. Tahu-tahu di waktu duhur nih aku sholat, tapi karena hujan deras, aku nanti habis hujan ini aku harus kembali ke kantorku. Karena aku harus mengerjakan pekerjaan sesuatu sebelum maghrib sudah selesai. Paham? Akhirnya dia melakukan sholat jamak takdim. Habis duhur, habis itu dia niat usolli fardhu asar lillahi ta'ala. Maka diperbolehkan. Paham? Karena niatnya jamak itu ketika kita mendengar azan duhur, Allahu Akbar, maka kita harus niat jamak takdim di waktu bepergian. Di waktu bepergian nih, kita niat, ya Allah aku niat jamak takdim duhur dan asar. Ya kan? Lillahi ta'ala. Nanti kita datang pas masjid kita sholat. Kalau kita pergi kita dipotong, diberikan keringanan oleh Allah 2 rakaat. Kalau kita mukim tetap 4 rakaat. Paham? Nah itu. Lanjut yuk. Yang kedua. Syarat diperbolehkannya melakukan jamak takdim yang kedua adalah niat melakukan sholat jamak atau pada sholat yang pertama. Niat jamak takdim adalah berniat jamak takdim di sholat pertama walaupun persamaan dengan salam sebagai pembeda antara sholat jamak takdim yang diperbolehkan syariat dengan yang lain. Dan paling utama adalah memberangkatkan niat jamak takdim dengan takbiratul ihram agar tidak terjadi perbedaan pendapat. Artinya usolli jamak ta'zim zuhur lillahi ta'ala. Aku niat salat jamak takdim lillahi ta'ala. Harus disebut zuhurnya. Paham? Supaya ada perbedaan yang mana salat zuhur, yang mana salat asar. Ya kan? Kadang-kadang usolli fardhu zuhri atau enggak sebut usolli fardhu lillahi ta'ala. Karena kita nggak nyebut sholat nama zuhur pun nggak apa-apa, ya kan? Usolli fardhu lillahi ta'ala atau usolli fardhu ma'muman lillahi ta'ala. Aku sholat makmum karena Allah, ya kan? Tapi ketika jamak kita sebut usolli fardhu jamak takdim zuhur lillahi ta'ala. Harus ada sebut supaya kita tidak bingung dalam syariat. Tadi aku sholat duhur kah apa sholat asar? Ya kan? Kalau nggak disebut kadang-kadang kita bingung. Paham? Yang ketiga yuk. Syarat diperbolehkannya melakukan jamak takdim yang ketiga adalah berturut-turut antara kedua sholat. Awalan la uqa bainahuma. Syarat yang ketiga ya. Diperbolehkan jamak takdim adalah terus menerus antara pengerjaan sholat pertama dengan sholat kedua. Artinya tidak terpisah antara keduanya dengan memisahkan yang lama, yaitu waktu yang cukup untuk melaksanakan 2 rakaat ringan yang seperti biasa. Maka tidak berpengaruh bila terpisah dengan wudu, tayamum, mencari air sebentar walaupun hal itu tidak diperlukan waktu azan dan iqamah, sehingga sekiranya terpisah dengan semua itu maka masih diperbolehkan selama memisahnya tidak lama. Hendaknya mengerjakan sholat sunnah qabliyah zuhur, misalnya lalu sholat fardu zuhur, lalu sholat fardu asar, lalu ba'diyah zuhur, lalu ba'diyah asar. Seperti ini. Sampean habis sholat zuhur, karena jamak takdim 2 rakaat qasar. Tahu-tahu habis salam hadangi dulu sebentar. Tahu-tahu tertidur.
atau tertidur, dibangunnya di waktu asar. Paham? Berarti dia bukan sholat jamaah takdim. Paham? Bukan sholat jamaah takdim. Tetap pian harus sholat asar. Karena jangka waktunya lama. Tapi ketika pian habis sholat duhur, tahu-tahu pian kentut, buang angin, mencari air, nggak mungkin 1 hari atau 2 jam, ya kan? Tahu-tahu pian berwudu, habis itu sholat lagi, ya tetap dinamakan jamaah takdim. Itu yang nggak diperbolehkan ketika waktunya begitu jangkanya lama. Jangkanya lama. Habis sholat duhur karena kecapean bepergian, pian tidur. Bangun tahu-tahu jam 4. Ya kan? Tahu-tahu bangun jam 4. Maka pian harus sholat asar. Bukan jamaah takdim. Paham? Lanjut, Yud. Syarat diperbolehkannya melakukan jamaah takdim yang keempat yaitu waktu uzur atau diperbolehkan menjamak masih berlaku. Wa tawadul udhru. Maksud uzur di sini adalah perjalanan bagi orang yang musafir. Uzur dan hujan bagi orang yang mukim dan akan menjamak takdim. Syarat keempat diperbolehkan jamak takdim adalah adanya uzur yang diperbolehkan jamak hingga sempurnanya takbiratul ihram. Yang kedua, tidak disyaratkan adanya perjalanan ketika takbiratul ihram. Pertama, berbeda dengan hujan, karena hujan harus ada ketika takbiratul ihram. Pertama, dan salam dari salam pertama dan terus dan hingga takbiratul ihram kedua tidak berpengaruh bila berhenti hujan di selain keadaan di atas. Misalnya nih hujan terus, ya kan? Hujan nggak berhenti. Pian sholat jamaah takdim, Allahu Akbar, jamaah takdim. Takdim ini paham? Yang mugim, menjamak, bukan jamak sholat musafir. Jamaah takdim yang mugim 4 rakaat tetap 4. Kalau yang musafir 2 rakaat, tapi orang yang tetap tinggal dia menjamak sholatnya tetap wajib 4 sholat duhurnya, ya kan? Sholat maghribnya 3, sholat isyanya 4, sholat subuhnya tetap 2. Kalau ada bilang 1,5 bib, berarti orang itu bermadhab bukan Imam Syafi'i walau Hambali. Madhab diri sendiri, ya kan? Ya. Jamaah itu hanya bisa dilakukan 2, yang 4 menjadi 2, yang 2 tetap menjadi 2, ya kan? Nah itu. Nah tahu-tahu dia ini jamaah takdim yang diperbolehkan dalam keadaan uzur. Hujan, sakit, atau apapun. Tahu-tahu dia takbir, Allahu Akbar. Waktu sholat, berhenti hujannya. Ya tetap dia lakukan sholat asarnya. Nggak berpengaruh. Tetap dia melakukan sholat asarnya. Paham? Nah, itu. Lain kalau kita yang tadi saya bilang, Rasul pernah menjamak tanpa halangan, tanpa sakit, tanpa apapun. Paham? Ya enggak? Tahu-tahu dia sholat tanpa halangan. Ada di kitab Muqaddimah Hadrami Bushrah Karim. Nah itu. Lakukan. Daripada dia meninggalkan sholat. Daripada dia meninggalkan sholat, lebih baik dia melakukan yang pernah Rasul lakukan. Nah itu. Paham? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terus pertanyaan karena kebetulan tidak ada pengalaman. Saya baru saja datang dari Jakarta ke Bandung. Kebetulan saya ikut teman
waktu zuhur, beliau melaksanakan di rumahnya itu sholat zuhur dan sholat asar di jamaknya dua itu. Karena katanya kalau kita terus di sana kan susah untuk singgah-singgah itu. Nah, jadi akhirnya kita sampai ke Bandung itu memang sampai sudah maghrib sana. Dan begitu juga pulangnya, kami pulang dari Bandung itu agak pagi, agak tidak jam 10-an sebelum zuhur. Setelah pulang sampai ke rumah dia melaksanakan jamak takhir di rumahnya untuk zuhur dan asar. Nah, kebiasaan kita kalau kita berangkat itu bisa jam 10 kita sampai ke daerah Kandangan, itu kita melaksanakan salat pengajian zuhur dengan asar di satu kali. Nah, itu di situ. Jadi di perjalanan yang kita melaksanakan jamak itu. Tapi kalau ini tidak, dia melaksanakan di rumahnya kayak gitu. Tapi apakah benar seperti itu? Teman sampean ini orang Bandung kah apa orang Kalteng? Orang Mang tinggal di sini. Kelahiran di mana? Menggatis. Sah saja. Iya. Iya, sah saja. Karena dia bukan tempat untuk tinggal 1 tahun. Iya, tapi dia tinggal di sini kan? Menetap di Jakarta, Bu. Menetap di Jakarta juga. Meninggal? Menetap di Jakarta. Saya di Jakarta. Saya kan di Jakarta. Tinggal di rumah teman di Jakarta. Pas kami ada perjalanan dinas mau ke Bandung, lalu dia yang melaksanakan jamak tadi di rumahnya pada waktu zuhur dan asar. Oke. Saya ikut juga karena saya memang. Saya mau tanya, dia ini sebagai apa? Sebagai supir kah? Sebagai apa? Tidak, dia sebagai supir. Supir. Sah saja kok sholatnya. Boleh. Karena dia akan berangkat ke Bandung. Di waktu sebelum maghrib, dia harus tiba. Pas dia mau berangkat, pas duhur. Maka dia melakukan jamak takdim. Sholat duhur, habis sholat duhur, dia sholat asar. Sah saja. Boleh. Pulang dari Bandung, tahu-tahu dia melakukan sholat jamak takhir Isya dengan maghrib, ya kan? Sah saja, karena dia punya alasan pasti. Mungkin dalam perjalanan dia kencing, ada najis, ya kan? Nah, itu saja. Boleh, nggak apa-apa, diperbolehkan, ya kan? Karena dia qasar, karena dia musafir. Ya kan? Diperbolehkan. Ada lagi yang mau bertanya? Sekarang saya mau tanya, orang yang mati-mati ini kayak apa? Sholatnya. Yang mati-mati. Ya kan? Yang mati-mati nih. Sholatnya sholat jamaah apa sholat jamaah takhir? Yang sudah mati, blak, ya kan? Mereka ini sholat apa enggak sholat? Apa Haji? Yang mati, sholat apa enggak sholat? Sekarang saya mau tanya dengan sampean. Yang sampean kuburkan itu sudah pasti mati apa belum? Sudah jelas mah? Tetapi yang saya mau pertanyakan, yang saya mau tanya, kalau dia mati, kenapa ketika malaikat menanyakan man rabbuka wa man nabiyuka, kenapa dia bisa menjawab?